Assalamualaikum sahabat peradaban Islam. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah pelabuhan kecil di ujung barat Pulau Jawa bisa berubah menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar dan termakmur di Nusantara? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu untuk mengungkap kisah kejayaan Kesultanan Banten. Dari awal berdirinya yang penuh strategi, masa keemasannya yang gemilang, hingga jejak-jejak peninggalannya yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Ini bukan sekadar cerita, tapi bukti nyata peradaban Islam yang pernah berjaya di tanah air kita. Jadi, siapkan diri kalian. Kita akan mulai petualangan sejarah ini sekarang. Kisah Banten dimulai sekitar tahun ke-1526. Saat itu, wilayah Banten masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran dan menjadi salah satu pelabuhan pentingnya. Namun, peta politik berubah ketika Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, melihat potensi besar di Banten. Di bawah komando Fatahillah, pasukan gabungan Demak dan Cirebon berhasil menaklukkan Banten. Penaklukan ini bukan hanya soal perebutan wilayah, tapi juga menjadi awal mula penyebaran ajaran Islam secara masif di tanah Pasundan. Setelah penaklukan, pemerintahan Banten diserahkan kepada putra Sunan Gunung Jati, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Di bawah kepemimpinannya inilah, Banten secara resmi berdiri sebagai kesultanan yang berdaulat. Maulana Hasanuddin, yang memerintah dari tahun 1552 hingga 1570, dikenal sebagai peletak dasar kejayaan Banten. Beliau tidak hanya membangun pusat pemerintahan, tetapi juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Lampung di seberang Selat Sunda, yang terkenal sebagai penghasil lada utama. Visi beliau adalah menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan maritim dan pusat dakwah Islam yang disegani. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin wafat, tahta diwariskan kepada putranya, Maulana Yusuf. Pada masa pemerintahannya, Maulana Yusuf melanjutkan ekspansi ayahnya dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda, pada tahun ke-1579. Peristiwa ini menandai berakhirnya era kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Barat dan semakin mengukuhkan posisi Banten sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. Selain itu, Maulana Yusuf juga dikenal sangat memperhatikan pembangunan sektor pertanian, khususnya persawahan, untuk menopang kebutuhan pangan kesultanan yang penduduknya terus bertambah. Puncak kejayaan Kesultanan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yang memimpin dari tahun 1651 hingga ke 1683. Namanya pasti tidak asing lagi kan? Beliau adalah sosok visioner yang berhasil membawa Banten ke level internasional. Di bawah komandonya, Banten menjadi bandar perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara, menyaingi dominasi VOC di Batavia. Kapal-kapal dagang dari Persia, India, Cina, Inggris, dan Prancis ramai berlabuh di pelabuhan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa juga seorang ahli strategi yang ulung. Beliau membangun sistem irigasi modern untuk meningkatkan hasil pertanian, yang sisa-sisa salurannya masih bisa kita temukan hingga kini. Selain itu, beliau dengan gigih melawan monopoli perdagangan VOC. Perlawanan ini tidak hanya melalui konfrontasi militer, tetapi juga dengan cara menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan Eropa lainnya seperti Inggris. Sultan Ageng Tirtayasa benar-benar menunjukkan bahwa Banten adalah kekuatan maritim yang berdaulat dan tidak bisa diremehkan. Sayangnya, roda sejarah selalu berputar. Kemunduran Banten justru dimulai dari konflik internal, sebuah tragedi keluarga yang dimanfaatkan dengan cerdik oleh VOC. VOC menjalankan politik adu domba atau divida ad impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri, Sultan Haji. Tergiur dengan janji kekuasaan dari VOC, Sultan Haji bersekutu dengan kompeni untuk merebut takhta dari ayahnya. Perang saudara pun tak terhindarkan. Konflik internal ini menguras kekuatan Banten. Pada akhirnya, dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan ayahnya. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan diasingkan hingga wafat. Sebagai imbalan atas bantuannya, Sultan Haji harus menandatangani perjanjian yang sangat merugikan Banten pada tahun ke-1684. Isi perjanjian itu antara lain adalah penyerahan monopoli perdagangan lada kepada VOC, penarikan duta besar Banten dari negara lain, dan pengusiran pedagang Eropa selain Belanda. Sejak saat itulah, kejayaan Banten mulai meredup. Kedaulatan mereka terkikis, dan secara perlahan Banten jatuh ke dalam pengaruh VOC. Meski telah berada di bawah kendali VOC,
Kesultanan Banten secara resmi baru dibubarkan pada tahun 1813 oleh Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris yang saat itu mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Sultan terakhir Banten dipaksa turun takhta, dan wilayah kesultanan sepenuhnya menjadi bagian dari pemerintah kolonial. Ini menjadi akhir dari riwayat sebuah kesultanan besar yang pernah menguasai jalur perdagangan dunia. Sebuah kisah tragis tentang bagaimana konflik internal bisa menghancurkan sebuah peradaban yang besar. Walaupun telah runtuh ratusan tahun yang lalu, warisan kejayaan Banten tidak pernah benar-benar hilang. Kita masih bisa menyaksikan sisa-sisa kemegahannya hingga hari ini. Salah satu yang paling ikonik adalah Masjid Agung Banten. Lihatlah menaranya yang unik. Arsitekturnya merupakan perpaduan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang mencerminkan sifat kosmopolitan Banten pada masanya. Menara ini konon dirancang oleh seorang arsitek Tionghoa Muslim bernama Cek Bancut. Tidak jauh dari masjid, kita bisa menemukan reruntuhan Keraton Surosowan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Meskipun kini hanya tersisa fondasi dan dinding-dinding tuanya, kita bisa membayangkan betapa megahnya istana ini di masa lalu. Di dalam kompleks keraton ini juga terdapat kolam pemandian yang disebut Tasikardi, sebuah danau buatan yang airnya disalurkan melalui pipa terakota untuk kebutuhan istana. Peninggalan penting lainnya adalah Benteng Spilwijk yang dibangun oleh Belanda di dekat pelabuhan. Benteng ini menjadi saksi bisu persaingan sengit antara Banten dan VOC. Di dekatnya juga ada Vihara Avalokitesvara, salah satu vihara tertua di Indonesia. Keberadaan vihara ini di tengah pusat Kesultanan Islam menunjukkan tingginya toleransi beragama yang dijunjung oleh masyarakat Banten pada saat itu. Semua peninggalan ini adalah bukti fisik yang menceritakan kembali kisah besar Kesultanan Banten. Jadi, teman-teman, kisah Kesultanan Banten adalah cerminan sempurna dari dinamika sejarah Nusantara. Sebuah kisah tentang visi, kejayaan, perdagangan global, perlawanan gigih, namun juga tentang tragedi akibat konflik internal dan politik adu domba. Banten mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa bisa menjadi besar ketika memiliki pemimpin yang visioner dan rakyat yang bersatu. Namun, perpecahan dari dalam adalah ancaman terbesar yang bisa meruntuhkan segalanya. Peninggalan-peninggalan yang masih berdiri kokoh adalah pengingat abadi bagi kita semua tentang peradaban Islam yang pernah mencapai puncak kejayaannya di bumi pertiwi. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kita menelusuri jejak Kesultanan Banten kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan rasa cinta kita terhadap sejarah peradaban Islam. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini seluas-luasnya agar banyak yang tercerahkan dari informasi ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.